memasukkan zakat fitrah sama dengan zakatul amwal. Zakatul mal mustahiknya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, innamas shadaqatu lil fuqara ila akhir ayat. Itulah yang kita sebut asnafnya 8. Nah, tetapi tidak sedikit ulama, bahkan saya membaca beberapa kitab jumhur ulama mengatakan bahwa ada perbedaan. Nah, perbedaan ini ada dua. Nanti dalam perbedaan yang berbeda dengan itu terbagi kepada dua. Ada perbedaan dalam melihat mustahik zakatul fitrah. Yang pertama mengatakan bahwa zakat fitrah tidak diberikan kepada asnaf yang lain, tapi makhsusan, dikhususkan kepada fuqara dan masakin. Pendapat yang kedua mengatakan berbeda, tapi tidak sampai ke tingkat tidak dibenarkan kepada yang lain, tetapi aula, jadi diutamakan untuk diberikan kepada fuqara dan masakin. Nah, kalau kita lihat dari dua dalil tadi, apakah hadis tu'matan lil masakin itu bisa mengkhususkan, kalau dianggap itu sebagai mukhassis, pengkhususan dari mustahik zakat pada surat At-Taubah? Saya melihat tidak sampai ke tingkat mengkhususkan, sehingga kalau diberikan keluar dari orang-orang miskin batal zakat fitrahnya, tidak sampai ke tingkat itu. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk bahwa itu mengkhususkan. Karena dzikru ba'di afradil 'am fil hukm, menyebutkan sebahagian dari fardu juz'u, bagian-bagian yang umum, tapi dalam hukum yang sama, la yufil takhsis, tidak memfaedakan takhsis sama sekali. Jadi bukan berarti ketika disebut tu'matan lil masakin yang lain jadi batal. Nah karena itu faedah hukum yang bisa kita ambil dari memadukan antara ayat tentang mustahik zakat dengan hadis-hadis penekanan kepada penyebutan orang miskin, saya cuma melihat bahwa itu adalah skala prioritas. Artinya selagi ada fakir miskin, maka mereka lebih aula, lebih berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Jadi itu pandangan saya, walaupun ada sebagian kita hargai, sebagian dari para ulama mengatakan harus fakir miskin. Tapi kita tidak melihat dalil sampai ke tingkat kalau diberikan kepada yang lain menjadi batal. Nah ini sebenarnya kalau kita urai banyak lagi persoalannya terkait apakah perlu amil zakat ikut campur dalam masalah ini. Yang pertama adalah karena sempitnya waktu, sebab waktu fardunya, waktu wajibnya adalah masuknya 1 Syawal. Maghrib itu waktu fardu. Nah, masuknya 1 Syawal. Karena itu namakan shadaqatul fitr. Dengan demikian, waktu yang sempit itu, kalau seandainya dibebankan amil untuk menjalankan ini, apa yang terjadi? Waktu yang singkat itu tidak cukup bagi amil untuk menyampaikan zakat fitrah dalam batas waktu yang telah ditetapkan di dalam sunnah, yaitu qabla shalah. Nah, karena itu tidak masyhur semenjak dahulu zakat fitrah ini diatur oleh amil. Nah, zakat fitrah itu karena dia zakatun nafsi, cenderung diserahkan. Tetapi bukan berarti amil tidak boleh masuk. Dalam artian amil bisa saja memasuk, menolong, membantu supaya ada kemaslahatan yang lebih menyebar, supaya jangan terjadi overlap atau tumpang tindih. Seseorang bisa mendapatkan zakat lebih banyak, ada orang lain yang sebenarnya lebih membutuhkan tidak terperhatikan, demi kemaslahatan itu dibolehkan. Tetapi harus ada penekanan kepada amil bahwa memperlakukan zakat fitrah tidak sama dengan zakatul mal. Karena memang walaupun hadis yang diriwayatkan oleh di dalam kitab mazhab Hanafi itu dikritik oleh ulama kesahihan sanadnya, agnuhum yauma idzin anis su'al, hadis itu dikritisi kekuatan sanadnya, tetapi dari sisi melihat maqasid. Nah, jadi dari konsep maqasid syar'iyyah, hadis itu bisa menopang tujuan. Kenapa? Karena memang tujuan utamanya dari zakat itu adalah
agar kegembiraan di hari itu merata kepada seluruh kaum muslimin. Jangan ada yang kekurangan kebutuhan pokoknya di hari itu. Jadi kelemahan hadis pada sanad itu bisa masuk di dalam konsep maqasid dari amal zakat fitrah tersebut. Jadi karena itu kita perlu juga memberi catatan, karena di sini ada Basnas juga. Kalau memang Basnas akan ikut di dalam pengelolaan ini, kalau dapat ada penekanan ke Basnas kota dan kabupaten, jangan hendaknya sebulan sesudah hari raya zakat fitrah ku tetagak aja ke ruang lain. Termasuk juga pengurus-pengurus masjid. Perlu kita ingatkan, walaupun tadi saya tidak menafikan, karena tentu tidak bisa juga kita uraikan analisis sanad dari hadis agnuhum yauma'idin, tetapi seandainya kita terima bahwa ada catatan illat pada sanadnya, tetapi bukan berarti hadis itu tidak bisa dipakai, karena dari konsep maqasidnya dia seiring. Nah, jadi karena itu perlu juga kita beri catatan kepada amil, kepada petugas. Kemudian amil lagi, kita kan telah bersepakat di dalam beberapa kali ijtimah bahwa amil itu adalah orang yang bisa diminta pertanggungjawabannya. Karena itu tidak dikenal amil itu swasta. Nah, yang mengangkat amil itu adalah orang yang mempunyai kewenangan. Kemudian di samping mempunyai kewenangan, dia punya kewenangan untuk mengangkat, punya kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Karena itu amil itu maknanya amil dari ulil amr. Jadi wal amilina 'alaiha, yang ditunjuk pertama sekali adalah orang yang memiliki kewenangan untuk itu. Nah, kalau taruhlah di negara kita ada perbedaan pandangan, apakah ini memenuhi syarat? Kalau tidak, kita telah sepakat demi kemaslahatan bahwa zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik, terpadu, supaya sampai kemaslahatannya merata kepada umat. Nah, sekarang bagaimana dengan amil-amil yang mengangkat diri sendiri? Ini yang persoalan. Nah, dalam keputusan, mungkin Bang Saf hadir ya waktu kita di Pasaman waktu itu, waktu di Pasaman Timur, kita bicarakan bahwa amil zakat pada hakikatnya adalah yang ditunjuk oleh penguasa, yang resmi. Sedangkan kalau ada orang yang mengangkat dirinya sendiri bagi amil zakat, kita tidak menetapkannya itu amil, itu keputusannya. Saya masih ingat. Tapi apa namanya? Wakil. Dia adalah wakilul muzakki, wakil orang yang berzakat untuk menyampaikan kepada mustahik. Nah, apa perbedaan dua ini? Kalau dia wakil, maka dia tidak berhak mendapatkan bahagian dari asnaf wal amilina 'alaiha. Kalau dia ingin juga mendapat, maka dia mendapat ujrah dengan akad wakalah bil ujrah. Artinya orang yang berzakat, kalau tadi berapa kita patok, taruhlah 35, ya lah biarlah 5.000, belum ya 5.000 upah tentunya. Gitu kira-kira. Itu keputusan kita di dalam mudzakarah Majelis Ulama Sumatera Barat. Saya lupa tahunnya, masih Pak Nasrul Harun ketua umum waktu itu, saya ketua bidang fatwa di Pasaman Timur ketika itu. Nah, berarti yang mengangkat diri sendiri yang tidak ditunjuk secara resmi sebagai amil di dalam hukum syar'inya bukanlah amil. Nah, kalau dia bukan amil, maka dia tidak berhak mendapatkan bahagian dari wal amilina 'alaiha. Wallahu a'lam.